Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bari'il khalaiqi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin. Pemirsa yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada kekasih kita, cahaya mata hati kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita kali ini tentang keagungan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Sebuah tema yang sebetulnya sangat penting untuk kita kaji, karena kita ingin melihat seseorang sebagaimana yang dilihat oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita memilih tema tentang keagungan Imam Ali? Sebab banyak sekali hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memuji Ali bin Abi Thalib. Banyak sekali sabda-sabda Nabi yang mengagungkan seorang manusia yang sejarah mencatat bahwa dia lahir di dalam Ka'bah al-Musyarrafah. Seorang manusia yang dari sisi sejarah hidupnya saja orang bisa mengukur betapa agungnya manusia yang satu ini. Dilahirkan di dalam Ka'bah, dan ketika dia menutup usianya dalam keadaan syahid di jalan Allah. Saat dia menunaikan ibadah, bahkan saat dia sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam memukulnya dengan pedang sampai kemudian pedang itu membunuhnya. Seorang manusia yang lahir di sebuah tempat yang agung seperti Ka'bah, dan tidak ada tempat yang lebih agung daripada itu. Lalu kemudian mengakhiri hayatnya dalam keadaan syahid di jalan Allah. Pastilah ini bukan manusia biasa. Dia adalah manusia pilihan. Dia adalah manusia yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja dia bukan seorang nabi. Karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di." Ya Ali, engkau di sisiku bagaikan kedudukan Harun di sisi Musa. Hanya saja tidak ada nabi setelahku. Ali adalah manusia agung, tapi dia bukan seorang nabi. Ali adalah manusia yang di sisi Rasulullah bagaikan Harun di sisi Nabi Musa alaihissalam. Hanya saja Ali bukan seorang nabi. Pertanyaan muncul, apakah mungkin orang selain daripada nabi bisa mencapai tingkatan yang tinggi? Apakah mungkin satu manusia yang bukan nabi tapi punya kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Tentu memang para pemirsa yang kami muliakan, kalau kita berbicara manusia tertinggi, tidak ada lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah Sayyidun Nabiyyin, Sayyidul Mursalin, Khatamun Nabiyyin, Sayyidul Kaunain, Sayyidul Bashar. Dia adalah penghulu manusia,
Dia adalah penghulu seluruh ciptaan Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia adalah penghulu seluruh makhluk ciptaan Allah. Memang tidak ada orang semulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi siapa setelah Rasulullah yang paling mulia? Kalau kita mengkaji hadis-hadis, maka kita akan berkesimpulan bahwa orang yang paling mulia setelah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Sebuah hadis yang bisa kita jadikan sebagai rujukan bagaimana keagungan Ali bin Abi Thalib. Contohnya adalah Nabi biasa bersabda, dan itu disepakati oleh ahlu sunnah dan juga Syiah. Nabi SAW ketika menyebut tentang para ulama sekalipun, bahkan ada hadis berkata, para ulama lebih afdal daripada para Bani Israel, para nabi Bani Israel. Ada hadis-hadis yang menyebutkan bahwa seandainya ulama-ulama saja bisa lebih afdal daripada nabi Bani Israel, bagaimana dengan manusia yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, kalau kita ingin melihat keagungan seseorang, kita tidak bisa melihatnya dari kacamata kita. Kita tidak bisa mengukur Imam Ali bin Abi Thalib dari cara pandang kita. Kita tidak bisa mengukur keagungan Ali bin Abi Thalib bahkan dari kacamata para ulama. Sebab manusia tidak mampu mengetahui kedudukan manusia yang lain di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin tahu siapa manusia yang agung di sisi Allah, maka dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi yang bisa tahu bagaimana kedudukan seseorang di sisi Allah, dan Nabi mendapatkan informasi itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah berfirman, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bahwa wahai engkau, wahai Muhammad, tidak berkata sesuatu kecuali berdasarkan wahyu daripada Allah. Nabi Muhammad tidak pernah berkata sesuatu yang muncul dari hawa nafsunya. Apapun yang dia katakan adalah sebuah wahyu daripada Allah. Apalagi ketika Nabi Muhammad ingin menyebutkan tentang seseorang. Ketika Nabi Muhammad menyebutkan tentang Ali, pasti itu adalah wahyu yang dia terima daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika beliau menyebut tentang Ali, menunjukkan betapa agungnya manusia ini. Hadis yang sangat masyhur misalnya, Nabi bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Sebuah hadis yang sangat masyhur, sebuah hadis yang muttafaqun alaih, disepakati oleh para ulama bahwa ini adalah sebuah hadisun sahih, hadis yang sahih yang datang daripada Nabi, yang Nabi berkata, aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya ilmu. Ada hadis lain misalnya Nabi bersabda, Ali qasimul jannati wan nar. Ali adalah pembagi antara surga dan neraka. Hadis ini kadang-kadang disalahfahami oleh sebagian orang yang punya niat yang tidak baik. Mereka berkata, orang-orang Syiah mempercayai bahwa Ali adalah Tuhan yang membagi orang ke surga dan ke neraka. Itu adalah sebuah pemahaman yang keliru. Tapi yang dimaksudkan oleh Nabi adalah Ali bin Abi Thalib alaihissalam adalah seseorang yang darinya kita bisa mengerti dan faham bahwa ada orang yang karena Ali kemudian dia memilih surga, atau karena Ali dia memilih neraka jahanam. Maksudnya adalah, kalau orang bersama Ali, orang cinta kepada Ali, orang bersama-sama Imam Ali bin Abi Thalib, maka pasti dia bersama Rasulullah, maka dia pasti bersama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi kalau sudah orang benci kepada Ali bin Abi Thalib, apalagi orang memerangi Ali bin Abi Thalib, maka dia pasti bersama musuh Allah. Maka dia pasti memilih neraka jahanam sebagai akhir daripada tujuannya. Itulah kenapa dalam sejarah kita juga menemukan bagaimana Nabi memberikan kepada kita ukuran-ukuran. Misalnya, sebagai ukuran yang Nabi berikan adalah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir seorang sahabat Nabi yang di antara sahabat Nabi yang Islam pada zaman awal perkembangan dan kedatangan Islam di kota Mekah pada waktu itu. Ayahnya Ammar bin Yasir yang bernama Yasir dan ibunya juga adalah orang yang pertama kali syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata tentang Ammar. Nabi bilang, "Ya Ammar, sataqtuluka al-fi'atul baghiyah." Wahai Ammar, yang akan membunuhmu adalah sebuah kelompok yang baghi, kelompok yang zalim. Pada waktu Nabi bersabda seperti itu, orang-orang sadar bahwa yang kelak akan membunuh Ammar pasti orang-orang jahat. Orang-orang yang memilih neraka jahanam daripada surga. Sebab Nabi berkata, "Sataqtuluka ya Ammar al-fi'atul baghiyah." Yang akan membunuhmu wahai Ammar adalah sebuah kelompok yang baghi, kelompok yang zalim. Nah, sekarang kita lihat ketika terjadi peperangan antara Imam Ali dengan Muawiyah dalam sebuah peperangan yang namanya Siffin, di mana berada Ammar? Ammar pada waktu itu berada di dalam pasukan Ali bin Abi Thalib. Dan bahkan dia syahid di dalam peperangan Siffin, yang kemudian menunjukkan sesuai dengan hadis Nabi bahwa yang membunuhnya adalah kelompok yang zalim. Nah, dari peristiwa ini kita juga bisa faham bahwa Ali bin Abi Thalib adalah manusia yang agung di sisi Allah. Karena Nabi sendiri berkata bahwa Ammar ketika dia berperang dan berada di sebuah kelompok yang benar, dan dia bahkan dibunuh oleh kelompok yang salah, dan kelompok yang salah itu adalah kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang yang sangat pendendam kepada Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemirsa yang kami muliakan, jadi kita memang dalam hidup ini perlu mencari tahu siapa manusia yang agung ini. Siapa manusia seperti Ali bin Abi Thalib alaihi salam? Kita perlu tahu. Kita perlu tahu orang-orang yang direkomendasikan oleh Nabi. Kita perlu tahu orang-orang yang dipuji oleh Nabi. Kita perlu tahu orang-orang yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita mengikutinya. Tentang Ali banyak sekali. Nabi SAW bersabda tentang kewajiban kaum muslimin untuk mengikutinya. Banyak sekali sabda-sabda Nabi yang memerintahkan para sahabat, para kaum muslimin untuk mencontoh Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Banyak sekali sabda-sabda Nabi yang mengatakan kepada kita tentang barang siapa yang mengikuti Ali bin Abi Thalib, maka berarti dia berada dalam kebenaran. Ketika turun firman Allah dalam surah Al-Bayyinah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, ketika Allah menurunkan firman ini yang berbunyi, innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah adalah makhluk yang terbaik. Para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man hum khairul bariyah? Wahai Rasulullah, siapa yang dimaksudkan dengan kalimat khairul bariyah? Makhluk yang paling baik ini siapa ya Rasulullah? Nabi kemudian berkata, hum aliyun wa syi'atuhu. Atau dalam sebagian riwayat mengatakan, ya Ali, yang dimaksudkan dengan khairul bariyah, anta wa syi'atuka hum khairul bariyah. Wahai Ali, yang dimaksudkan dengan firman Allah khairul bariyah, makhluk yang paling baik ini
adalah engkau ya Ali dan para pengikutmu. Ini hadis sangat masyhur. Bisa kita lihat dalam kitab misalnya Tafsir Ad-Durrul Manthur yang dikarang oleh seorang ulama tafsir yang sangat terkenal yang bernama As-Suyuti. Di dalam kitab Tafsir Ad-Durrul Manthur, Suyuti meriwayatkan sejumlah riwayat dan sampai pada ayat ini dia mengatakan bahwa hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan khairul bariyah adalah Ali dan para pengikutnya. Pemirsa yang kami muliakan, sekali lagi kita sepertinya harus mulai mencari tahu orang-orang yang direkomendasi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Kenapa kita harus tahu itu kenapa? Kenapa kita harus mencari tahu itu kenapa? Kenapa kita tidak boleh berdiam dan harus mencari tahu? Karena begini para pemirsa yang kami muliakan. Semua orang, semua kaum muslimin, aliran apapun dia berasal, menyatakan bahwa mereka ikut Rasulullah, bahwa mereka ikut Muhammad. Muawiyah yang memerangi Ali berkata bahwa dia ikut Muhammad. Yazid yang memerangi Imam Hussein berkata bahwa dia beragama dengan agamanya Muhammad. Tidak ada satu orang yang menyatakan dirinya Muslim dan dia tidak ikut Muhammad. Sampai sekarang. Pemirsa yang kami muliakan, semua orang mengatakan dari mazhab apapun, dari kelompok apapun, mereka mengatakan bahwa mereka ikut Nabi SAW. Muawiyah bilang kami ikut Nabi, Yazid bilang kami ikut Nabi, Fulan bilang kami ikut Nabi. Tetapi siapa yang sesungguhnya mengikuti Rasulullah SAW? Imbasnya kepada kita sekarang ini. Imbasnya adalah kepada kaum muslimin yang datang kemudian. Kita apabila tidak jeli membaca siapa orang-orang yang datang setelah Rasulullah SAW, maka kita akan kesulitan bisa memperoleh informasi yang akurat dari baginda Nabi SAW. Karena itu kita butuh memilah-milah, kita butuh mengetahui orang-orang yang datang setelah Nabi SAW. Syahid Murtada Mutahhari pernah memberikan sebuah contoh yang sangat bagus. Beliau bilang, ini Islam yang datang sampai kepada kita setelah melewati 1400 tahun ini bagaikan mata air yang ketika keluarnya jernih, yang ketika keluarnya sangat bening, tapi mata air itu kemudian melewati parit-parit, melewati sungai-sungai, melewati kali-kali, melewati berbagai selokan-selokan, untuk sampai kepada kita yang jaraknya 1400 tahun. Ini Islam bagaikan mata air yang murni, yang bersih, yang bening, berjalan melewati berbagai macam rintangan dan hal-hal yang buruk. Ketika sampai kepada kita, tidak semurni seperti yang ketika air itu muncul. Karena itu kita perlu memilah-milahnya. Kita perlu mencari tahu. Bagaimana bisa mencari tahu? Kita harus lihat orang-orang yang datang setelah Rasulullah SAW. Apalagi ada firman Allah yang mewajibkan kepada kita untuk mencari tahu orang-orang yang membawa berita kepada kita. Apalagi kita dikasih tahu oleh Allah bahwa sesungguhnya ada manusia-manusia suci bersama Rasulullah dan setelah Rasulullah SAW. Firman Allah,
tentang manusia-manusia suci adalah firman Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullah liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah ingin menghilangkan segala nista dari kamu wahai ahlul bait dan mensucikan kamu sesuci-sucinya. Jadi ada sekelompok manusia yang disucikan oleh Allah. Kalau Allah yang mensucikannya, jangan pernah kita ragu-ragu lagi. Sebab Allah yang mensucikannya. Nah, siapa yang disucikan oleh Allah? Allah menyebutkan mereka adalah ahlul bait. Siapa di antara ahlul bait? Di antara ahlul bait adalah Ali bin Abi Thalib. Ayat ini turun berkenaan dengan 5 orang. Yang pertama Rasulullah, yang kedua Ali, yang ketiga Fatimah, yang keempat Hasan, dan yang kelima Husain, yang mereka dikenal dengan istilah Ashabul Kisa. Nah pemirsa yang kami muliakan, jadi orang-orang yang direkomendasikan oleh Allah dan direkomendasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan manusia biasa. Kalau kita menyamakan dia dengan manusia biasa, berarti kita berkhianat kepada Allah. Berarti kita berkhianat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin mengikuti jejak langkah Nabi, maka kita harus sami'na wa ata'na. Apa yang dikatakan oleh Nabi, kita hanya bisa berkata, kami mendengar dan kami patuh padamu ya Rasulullah. Kalau Nabi berkata bahwa Ali adalah manusia yang mulia, maka kita harus berkata persis seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Kalau Nabi bersabda bahwa aqdakum Ali, yang paling bijak dan yang paling tepat di dalam memutuskan sebuah perkara adalah Ali, maka kita berkata sami'na wa ata'na. Kalau Nabi bersabda Aliyun ma'al Qur'an wal Qur'anu ma'a Ali, Ali bersama Al-Quran dan Quran bersama Ali, maka kita berkata kepada Rasulullah, sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Kalau Nabi bersabda Aliyun ma'al haq wal haqqu ma'a Ali, Ali bersama kebenaran dan kebenaran bersama Ali, maka kita katakan kepada Rasulullah, sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Jadi ketika kita mencintai Ali, ketika kita mengagungkan Imam Ali, sesungguhnya kita mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemirsa yang kami muliakan, jadi memang kewajiban kita hanya menjalankan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Kalau kita bisa melihat lebih jauh, Ali ketika dikatakan oleh Nabi adalah manusia yang agung, bukanlah sebuah pepesan kosong. Nabi tidak berkata sia-sia. Nabi tidak berkata sesuatu yang keluar daripada hawa nafsunya. Ketika Nabi berkata ini adalah manusia agung, pasti dia adalah manusia agung. Kita bisa lihat juga dalam sejarah hidupnya. Dari mana kita bisa mengukur sejarah hidupnya? Pertama, kita lihat di mana dia dilahirkan. Di Ka'bah. Bukan manusia biasa. Kedua, sepanjang hayatnya bagaimana perjuangan dia. Kita lihat, dia tidak pernah gaib dari seluruh perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak Nabi usia 40 tahun, ketika pertama kali Nabi menerima wahyu, ketika Nabi masih berkhalwat di Gua Hira, yang mengantarkan makanan Nabi adalah Khadijah dan Ali bin Abi Thalib. Dari kecil. Sampai ketika Nabi pertama kali menerima wahyu Allah, resmi menerima Islam sebagai agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya ada 2 orang yang menemani Nabi. Yang pertama adalah istrinya Siti Khadijah, dan yang kedua Ali bin Abi Thalib. Sampai orang-orang musyrikin suka mengejek Nabi dengan kata-kata begini, lihat tuh Muhammad, pengikutnya adalah wanita dan anak kecil.
wanita adalah Khadijah, dan anak kecil adalah Ali bin Abi Thalib. Kita bisa bayangkan, ini manusia dari kecil bersama Nabi. Bahkan sejarah mencatat, ketika dia masih bayi, Nabi sudah mengangkatnya sebagai anak dari Abu Thalib. Dan bahkan ketika dia dewasa, Nabi menikahkannya dengan putrinya yang bernama Fatimah binti Muhammad. Fatimah binti Muhammad adalah wanita terbaik yang Nabi katakan Sayyidatun Nisa'il Alamin, penghulu wanita seluruh alam semesta. Nabi berkata kepada Fatimah, "Ya Fatimah, ya Ali," atau "Ya Fatimah, laula Ali lama kanat li Fatimata min kafu." Seandainya tidak ada Ali, kata Rasulullah, maka tidak ada laki-laki yang sepadan dengan Sayyidah Fatimah Zahra alaihassalam. Nah, jadi pemirsa, ini manusia luar biasa ini. Dari kecil sampai dewasa, sampai dinikahkan dengan putrinya, perjuangannya sepanjang hayatnya, sampai kemudian dia syahid di jalan Allah. Itu ukuran yang bisa kita lihat. Ukuran berikut yang bisa kita lihat adalah ilmunya. Subhanallah. Tidak ada orang yang seberilmu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Karena itu Nabi bersabda, "Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha." Ilmunya Imam Ali alaihissalam digambarkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, ilmunya Imam Ali dibandingkan dengan ilmu kami semua para sahabat Nabi ini bagaikan sebuah samudra yang luas, sementara ilmu kami bagaikan satu tetes air yang ada di tengah samudra yang luas. Padahal Ibnu Abbas seringkali disebut sebagai apa? Sebagai habrul ummah, lautan ilmu bagi umat ini. Tapi ketika dihadapkan dengan Ali bin Abi Thalib, dia dengan rendah hati mengatakan bahwa perbandingan ilmu kami dibandingkan dengan Ali bagaikan setetes air dibandingkan sebuah samudra yang luas. Ilmu seseorang adalah ukuran keagungan seseorang. Dan pemirsa yang kami muliakan, salah satu ukuran keagungan yang lain yang bisa kita lihat adalah bagaimana Imam Ali alaihissalam adalah orang yang akhir hayatnya syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berkuasa selama hampir 5 tahun, dia adalah khalifah yang paling adil. Dia tidak pernah makan sesuatu yang lebih dari yang dimakan oleh rakyatnya. Subhanallah. Dia adalah orang yang paling banyak memikirkan dan bekerja keras untuk kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Dia adalah manusia yang paling adil di zamannya terhadap rakyat yang dia pimpin. Karena itu ada seorang penulis dari Libanon yang sangat terkenal yang bernama Jurdi Jordak. Dia mengatakan, seandainya kita bisa realisasikan apa yang namanya keadilan, maka keadilan itu akan berwujud pada diri seorang manusia yang bernama Ali bin Abi Thalib. Dan karena keadilan yang dia tegakkan, akhirnya dia syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan hanya dia syahid di akhir hayatnya, tetapi dia syahid di sebuah tempat yang paling mulia, yaitu di masjid, dan di waktu yang paling mulia pada waktu sujud, dan di tanggal dan bulan yang paling mulia 19 Ramadan, dan syahidnya 21 Ramadan pada bulan puasa yang merupakan bulan yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu adalah indikasi-indikasi bahwa dia adalah manusia yang sangat agung di sisi Allah. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk mengetahuinya dan mengikuti langkahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.